Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satunya nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita dapat berjumpa kembali di kelas 5 yang insyaallah dirahmati ini ya. Baik, soleh dan solehah, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Semoga di masa pandemi sekarang ini kalian masih semangat belajarnya dan diberikan oleh Allah kesehatan. Ya, sudah kenal ya sama Ustadz ya. Baik, Ustadz akan memperkenalkan diri sedikit ya. Saya Adit Setiawan ya. Insyaallah akan mengampu pelajaran akidah akhlak di kelas 5 ini. Ya, baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita harus menerapkan adab-adab dalam belajar dulu ya. Nah, adab sebelum belajar itu yang pertama adalah berniat. Selalu niatkan segala aktivitas kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya aktivitas tersebut akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Yang kedua adalah menyimak. Ya, silahkan kalian duduk yang rapih dan mendengarkan. Terus yang ketiga adalah berdoa. Baik, Ustadz akan memimpin doanya ya. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah kita berdoa, silahkan kalian buka bukunya ya pada hadis yang pertama, yaitu di halaman ke-8. Nah, kita akan belajar hadis pertama, yaitu apa judulnya? Niat ikhlas syarat diterima amalan. Adapun bunyi hadisnya sebagai berikut ya, Ustaz bacakan. Simak baik-baik ya kalimatnya. An Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ustaz ulangi lagi satu kali lagi ya. An Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya
yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya adalah dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan itu pasti dilakukan dengan niat, dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang berhijrah karena dunia dan ingin diraihnya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, hijrahnya akan sampai pada apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1 dan Abu Dawud nomor 2201. Nah, seperti itu bunyi hadis pertama yang akan kita pelajari dan kita hafal nanti ya. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan sedikit ya, yaitu faidah-faidah tentang hadis pertama ini, yaitu tentang apa tadi? Niat ikhlas, syarat diterima amalan. Oh ya, sebelum kita membahas faidahnya, kita akan lihat dulu biografi perawi hadisnya siapa sih? Ya, perawi hadis adalah orang yang meriwayatkan hadis tersebut ya. Nah, baik, langsung saja. Yang meriwayatkan hadis pertama ini namanya adalah Umar bin Al-Khattab. Nah, siapa sih yang gak kenal dengan Umar bin Khattab ini ya? Beliau salah satu tokoh umat Islam yang sangat penting ya. Nah, kita akan mengenal biografinya sedikit. Beliau digelari dengan Al-Faruq. Al-Faruq. Siapa? Umar bin Al-Khattab. Yang artinya adalah pembeda. Dan beliau merupakan Khulafa Ar-Rasyidin yang kedua. Nah, Khulafa Ar-Rasyidin itu apa? Masa kepemimpinan setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi, yang pertama, Khulafa Ar-Rasyidin yang pertama yaitu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah beliau ini ya, itu Umar bin Al-Khattab. Beliau termasuk salah satu dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga ya. Jadi beliau ini salah satu sahabat yang dijamin sama Rasulullah SAW untuk masuk surga ya. Nah, lalu wafatnya beliau adalah pada tahun 23 Hijriah ya, syahid ya. Beliau meninggal karena syahid ketika sedang menunaikan sholat subuh ya. Mungkin kalau ada yang pernah mendengar ceritanya ya, beliau ini ketika memimpin sholat subuh lalu ditikam dengan pisau ya oleh orang kafir ketika menunaikan sholat. Baik, itu sedikit biografi singkat tentang perawi hadis ini, yaitu Umar bin Al-Khattab. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan hadisnya. Nah, faedah hadis ini ada beberapa ya. Bisa kita lihat di buku halaman ke-9. Yang pertama faedahnya adalah hadis ini menjelaskan yaitu niat ikhlas adalah syarat diterima amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa setiap amalan benar-benar tergantung pada niat. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Balasannya itu sangat mulia. Ketika seseorang berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu sangat mulia, sangat besar balasannya ya. Berbeda dengan seseorang yang berniat beramal hanya untuk mengejar dunia ya, seperti karena mengejar wanita atau mengejar gelar dan lain sebagainya ya, itu malah sangat kecil pahalanya. Nah, dalam hadis ini disebutkan contoh amalan yaitu hijrah. Ada yang hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah. Ada yang berhijrah juga karena mengejar dunia. Seperti itu ya, apa yang dibahas dalam hadis ini. Nah,
Niat itu apa sih? Niat itu secara bahasa adalah al-qasdu, yaitu adalah keinginan ya. Keinginan atau tujuan. Sedangkan niat secara istilah adalah secara istilah adalah berazam atau bertekad ya, mengerjakan suatu ibadah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan niat itu terletak di dalam hati ya. Terus niat dilakukan sebelum mengerjakan suatu perbuatan. Jadi tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului dengan niat. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain pasti kita harus niat. Oh iya, nanti pagi aku mau sholat subuh tepat waktu. Nah, itu sudah niat dari kita ya, di dalam hati. Dan niat itu tidak diucapkan ya, cukup diucapkan dalam hati saja ya. Adapun jika amalan tanpa niat, maka disebut amalan seperti amalan dari orang yang tertidur. Baik, kita lanjut. Apabila seseorang berniat untuk mendapatkan pahala dan ganjaran dari amalannya, maka Allah akan memberikan pahala sesuai dengan niatnya. Nah, jangan sampai kita salah niat ya. Misalnya, kita bersungguh-sungguh dalam belajar karena untuk mendapatkan juara 1. Nah, jangan seperti ini ya. Tapi haruslah kita niatkan, aku sungguh-sungguh belajar supaya mendapatkan ganjaran dari Allah ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa bermanfaat bagi agamaku. Seperti itu ya, bisa niatnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita salah niat ya, soleh dan solihah. Ingatkan, tanamkan dalam hati kita untuk selalu niatkan apa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, apabila niat itu benar, amalannya juga akan benar. Dan apabila niat itu rusak, maka amalannya pun akan rusak. Kalau niat kita benar ya, ingin menjalankan sholat subuh, maka amalannya pun akan benar ya. Tapi kalau niatnya sudah rusak, ya maka amalan pun akan rusak dan tidak diterima. Baik, yang kelima, yang terakhir adalah berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala termasuk amalan yang paling utama. Banyak dari kita ya yang tadinya misalnya masa lalunya berbuat dosa, masa lalunya penuh dengan kemaksiatan, lalu Allah berikan petunjuk kepada mereka. Seperti itu ya. Itu yang namanya berhijrah. Nah, itu beberapa faidah hadis ya tentang hadis yang pertama ini, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu pasti dilakukan dengan niat dan setiap orang akan mendapat pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada tugas ya. Yang pertama adalah tugasnya hafalkan hadis pertama ya, yang Ustadz bacakan tadi beserta artinya dan disetorkan ke Ustadz Adit. Terus kerjakan soal pada buku paket halaman 10 dan 11. Ingat-ingat ya, halaman 10 dan 11. Lalu tugas tersebut yang soal tadi ya, halaman 10 dan 11 difoto dan diupload ke Google Classroom. Sudah tahu ya caranya, insya Allah. Nah, yang terakhir, paling lambat dikumpulkan pada tanggal 7 Agustus 2021 ya, berarti 1 minggu lagi ya, paling lambat ya. Lebih cepat lebih baik ya, soleh-solehah, karena biar tidak menumpuk dengan tugas yang lain. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan ya. Apabila ada salah kata ya, dari Ustadz mohon maaf. Sebelumnya kita baca doa setelah belajar dulu ya. Duduk anak solih, kami anak solih, siap duduk rapi, hab. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal
والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم فقهنا في الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Baik, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan ya. Sekali lagi Ustaz mohon maaf apabila banyak kekurangan dari Ustaz ya. Jangan lupa tugasnya tadi ya. Mungkin itu saja dari Ustaz. Tetap semangat belajarnya. Syukron, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.